Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita berkumpul kembali pada malam hari ini dengan sebuah topik yang cukup menarik dan cukup menantang untuk kita kaji bersama. Malam hari ini kita membahas tentang ontologi, yaitu filsafat metafisika, membahas tentang keberadaan. Itu kira-kira gambaran umumnya. Bersama kita sudah hadir narasumber Bang Aliman Jafar yang akan memperkenalkan diri. Nanti kita selingi dengan diskusi tanya jawab, mungkin sekitar 1,5 jam sampai 2 jam lah begitu ya. Mudah-mudahan Ya, bisa mengambil manfaat sebesar-besarnya. Baik, untuk selanjutnya kepada Bang Aliman saya persilakan, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan teman-teman bisa dengar suara saya juga. Ini jaringan juga tidak juga mendukung. Mungkin teman-teman di sana juga jaringannya agak kurang stabil. Jadi teman-teman sekalian, sesuai dengan tema yang sudah dijelaskan, sudah diutarakan oleh moderator, malam ini kita akan bahas ontologi. Ontologi. Ya, ontologi. Mungkin teman-teman sudah pernah mendengar uh, ontologi, pembahasan filsafat. Memang ontologi ini salah satu cabang dari filsafat. Memang di dalam filsafat itu, di dalam filsafat ada ontologi, ada epistemologinya, kemudian ada aksiologinya. Cuma tapi malam ini kita akan ulas secara singkat karena ini pertemuan pertama mengenai pembahasan ontologi ini. Jadi saya akan mulai dengan prinsip-prinsip dasar di dalam ontologi. Jadi ontologi ini konstruksi berpikirnya itu berbeda sekali dengan epistemologi. Tapi sebetulnya di dalam filsafat untuk masuk ke ontologi itu sebetulnya harus melalui epistemologi dulu, prinsip-prinsip pengetahuan atau teori-teori pengetahuan. Karena di dalam pembahasan epistemologi itu banyak sekali persoalan-persoalan yang sebetulnya struktur atau kerangka berpikirnya itu kita temukan di dalam ontologi. Misalnya di dalam ontologi ada hal-hal tertentu, ada hal-hal mendasar atau prinsip-prinsip mendasar yang kemudian menjadi acuan bagi kita untuk mendekatkan ke agama. Ini ontologi. Jadi ontologi itu kita akan berbicara tentang keberadaan yang sudah disebutkan oleh moderator tadi, atau bahasa sederhananya kita bicara tentang eksistensi. Kita bicara tentang ada, kita bicara tentang wujud. Itu ontologi. Apa sih itu ontologi? Ontologi itu kita akan bicara, kalau dalam bahasa Indonesia kita akan bicara ada sebagaimana ada, atau dalam bahasa Arabnya wujud sebagaimana wujud, atau mawujud sebagaimana mawujud. Kalau kita gunakan bahasa teologi, bahasa agama, kita akan bahas Tuhan sebagaimana Tuhan. Nah, kira-kira begitu kalau kita bahas ontologi. Lebih sederhananya dalam dunia akademik, kita kenal pembahasan ontologi ini pembahasan metafisik. Metafisika ini adalah pembahasan yang tidak hanya membahas persoalan-persoalan non materi atau sesuatu yang kita sebut metafisik ini. Tetapi di dalam ontologi itu dia berbicara tentang sesuatu yang ada. Yang ada itu materi, baik materi maupun non materi. Itu metafisika. Namun di dalam pengantar ontologi ini, saya ingin sampaikan kepada teman-teman bahwa ontologi ini adalah salah satu struktur pembahasan filsafat
yang membahas karakteristik maujud sebagaimana maujud. Tujuannya adalah untuk membedakan, kalau ontologi, kita bahas ontologi, untuk membedakan mana yang hakiki atau mana yang benar-benar nyata dan mana yang tidak nyata. Itu ontologi. Nah, oleh karena itu, di dalam pembahasan ontologi atau pembahasan keberadaan ini, yang perlu saya dengan teman-teman memahami bersama, kita akan membahas sesuatu yang paling mendasar. Sesuatu yang paling mendasar dari segala sesuatu ini. Namun sebelum kita lanjut, saya ingin mengajak teman-teman untuk meninggalkan sementara asumsi-asumsi keyakinan beragama kita, asumsi-asumsi teologi kita, agar kita memahami ontologi atau pembahasan ontologi ini sebagaimana adanya, tanpa embel-embel agama, tanpa embel-embel teologi dan lain sebagainya, sehingga kita bisa memahami apa sih yang dimaksud dengan filsafat ontologi, apa sih yang dimaksud dengan wujud. Teman-teman bisa dengar suara saya, bisa dengar ya? Kalau nggak jelas nanti. Siap bisa. Bisa bang. Bisa Bang. Aman Bang, Bisa ya? aman. Aman. Aman Bang, aman. Aman. Siap. Salah satu tujuan penting kita berbicara tentang keberadaan atau wujud atau eksistensi ini adalah upaya kita untuk menjawab satu pertanyaan mendasar. Karena ontologi ini, atau kalau saya biasanya sering menggunakan filsafat wujud, filsafat eksistensial. Tapi filsafat eksistensial yang saya maksud bukan filsafat eksistensial versi Sartre atau versi Barat, tapi filsafat eksistensial dalam filsafat Islam tentang eksistensial. Nah, di dalam pembahasan ontologi ini, yang dimaksud dengan realitas dalam epistemologi atau di dalam ontologi ini adalah sesuatu di luar pikiran kita, sesuatu di luar diri kita. Sesuatu di luar diri kita itu apa? Ya, seperti yang teman-teman lihat di depan, ada gelas, ada rokok, ada buku, dan lain sebagainya. Itu adalah sesuatu yang berada di luar pikiran. Pertanyaan kita adalah, apakah sesuatu di luar diri kita itu nyata? Apakah sesuatu yang di luar diri kita itu ada? Jika sesuatu di luar diri kita itu tidak ada, maka tidak akan mungkin kita mempersepsi sesuatu di luar diri kita. Nah, di sini yang mendasar itu apa? Ingat, saya ingin katakan kepada teman-teman bahwa dalam bahasa filsafat atau filsafat wujud ini tidak terpengaruh oleh bahasa-bahasa atau kata-kata yang seperti di kamus dan lain sebagainya. Filsafat atau filsafat ontologi ini punya bahasa tersendiri, punya istilah tersendiri. Kita memahami, kita mengetahui, kita menyadari bahwa ada sesuatu yang betul-betul nyata di luar pikiran kita. Ada sesuatu yang betul-betul eksis di luar pikiran kita. Pertanyaan kita kemudian, apa sih yang eksis? Di dalam ontologi, ada dua istilah, ada dua konsep yang saya dengan teman-teman perlu pahami, bahwa ada istilah eksistensi dan ada istilah esensi. Eksistensi ini seperti yang sudah disebut, seperti sudah dijelaskan oleh moderator tadi, ini kita berbicara tentang keberadaan, eksisten. Sedangkan esensi, kita berbicara tentang keapaan sesuatu. Keapaan sesuatu. Ketika saya mengatakan apa itu, misalnya rokok, spidol, dan lain sebagainya,
dan lain sebagainya. Spidol dan buku atau sesuatu di luar diri kita itu yang disebut dengan esensi. Namanya spidol, gelas itu esensi. Di realitas dua pikiran kita ini, kita menyadari bahwa ada sesuatu yang nyata. Nah, sesuatu yang nyata ini adalah sesuatu yang kita lihat, sesuatu yang kita persepsi, baik secara indrawi maupun secara akal, imajinasi, dan lain sebagainya. Tapi di realitas ada eksistensi dan ada esensi. Misalnya, rokok yang saya pegang ini rokok yang saya pegang ini, ketika saya mempersepsi, saya menyadari ada eksistensi rokok dan ada esensi rokok. Esensi itu keapaan sesuatu yang saya persepsi ini. Rokok, ketika saya mengatakan rokok itu esensi. Esensi berkaitan dengan identitas sesuatu yang saya sebutkan. Rokok. Tapi apakah saya bisa menyebutkan rokok jika keberadaan rokok itu tidak ada di hadapan saya? Saya tidak akan mungkin mengatakan rokok kalau tidak ada eksistensi rokok. Nah, pertanyaan kita kemudian adalah, di realitas ini, rokok yang satu realitas ini, kita menemukan dua konsepsi dalam pikiran kita. Eksistensi rokok dengan esensi rokok. Ada gambaran rokok dan ada gambaran kita tentang eksistensi rokok. Kira-kira teman-teman bisa nangkep nggak? Bisa ini enggak? Bisa, Bang. Aman. Bisa. Ya. Bang bisa ulang sekali lagi ke Bang. Oh ya, nanti. Bisa diulang lagi. Ada yang minta diulangi Bang, katanya pelan-pelan katanya. Pelan-pelan ya. Ontologi itu kita bicara tentang keberadaan segala sesuatu. Keberadaan segala sesuatu ini itu dilihat dari eksistensinya. Di sini kita tidak bicara tentang sesuatu yang tidak ada. Karena sesuatu yang tidak ada tidak mungkin kita memiliki konsep tentang sesuatu itu. Tidak mungkin kita berbicara tentang sesuatu yang tidak ada. Jadi dalam ontologi itu kita bicara yang ada. Yang tidak ada tidak mungkin kita bicarakan. Siapa yang bisa berbicara tentang sesuatu yang tidak ada? Yang kita bicara adalah sesuatu yang ada. Saya berbicara bersama teman-teman ini karena teman-teman nyata, teman-teman ada. Tidak mungkin saya bicara dengan sesuatu yang tidak ada. Nanti orang mengatakan saya gila. Karena saya bicara sesuatu yang tidak ada. Kita bicara sesuatu yang ada, itu ontologi. Kita bicara tentang keberadaan. Kita bicara sesuatu yang ada. Nah, sebelum kita lanjut, kira-kira apa sih yang dimaksud dengan ada? Apa sih yang dimaksud dengan eksistensi? Ada itu sendiri apa kira-kira? Apabila ada bisa dirasakan, Yang Bisa dilihat. adalah sesuatu bisa yang hadir dirasakan, kehidupan kita. Baik bisa melihatnya dan bisa bertangkap Bisa bertanya nggak Pak? Menurut teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan ada? Apa sih yang dimaksud dengan Ada itu ketika bisa eksistensi? diindra. sesuatu Bisa. abstrak. Yang bisa dilihat katanya Bang. Bisa dilihat, bisa diindra. sesuatu yang bisa dirasakan. Sesuatu yang bisa dilihat oleh indera kita. Sesuatu yang bisa diindra. Sesuatu yang memiliki eksistensi, Bang. Sesuatu yang bisa diraba. Sesuatu yang bisa Mungkin kalau dilihat. menurut saya yang disebut ada itu adalah sebuah istilah kata untuk keberadaan sesuatu selagi hal tersebut disebut ada.
Ya, Sesuatu yang kita yakini akan keberadaannya. Karena sesuatu yang kita yakini keberadaannya. terkadang Sesuatu yang bisa dirasakan. Yang bisa sebuah eksistensi yang tidak bisa dirasakan oleh indera gitu. Iya, Sesuatu benda yang dapat diraba. Keyakinan. iya. Ya, Sesuatu yang bisa diindrai. sesuatu yang bisa diindrai. Jadi ontologi atau bahasa sederhananya kita sebut dengan metafisika ini, yang kita sebut dengan metafisika ini bukan hanya berkaitan dengan sesuatu yang kita dapat persepsi, sesuatu yang dapat kita lihat, sesuatu yang dapat kita yakini, sesuatu yang dapat kita rasakan. Tapi yang dimaksud dengan metafisika adalah keseluruhan eksistensi, baik yang dapat kita lihat maupun yang tidak dapat kita lihat, materi maupun non materi itu termasuk di dalam pembahasan metafisik. Nah, saya akan uraikan pelan-pelan. Kalau ada atau wujud itu adalah sesuatu yang dapat kita lihat, sesuatu yang dapat kita persepsi secara indrawi, lantas bagaimana dengan sesuatu yang tidak dapat kita persepsi dengan mata, dengan penginderaan? Apakah sesuatu yang tidak dapat kita persepsi dengan indrawi itu adalah sesuatu yang tidak nyata, atau sesuatu yang tidak ada, ataukah sebaliknya? Justru sesuatu yang metafisik, sesuatu yang non material yang tidak dapat kita persepsi secara indrawi itu justru benar-benar nyata dibandingkan dengan sesuatu yang kita lihat secara indrawi. Yang saya ingin katakan bahwa ada dan tidak ada secara indrawi itu bukan karakteristik atau neraca untuk menilai bahwa sesuatu itu tidak ada. Sesuatu itu tidak ada, tidak bergantung pada apa yang kita persepsikan, apa yang kita lihat. Yang kita lihat itu bukan neraca untuk mengafirmasikan bahwa sesuatu itu tidak ada atau ada. Yang kita lihat ada. Yang kita lihat, yang kita persepsi. Bagaimana dengan yang tidak kita persepsi? Apakah sesuatu yang tidak kita persepsi itu memang betul-betul tidak ada? Atau sebaliknya, apa yang kita persepsi itu justru sebetulnya tidak ada, tapi kita seolah-olah melihat bahwa itu nyata. Maka di dalam filsafat ontologi ini tujuannya adalah untuk membedakan mana yang tidak nyata dan mana yang nyata. Di metafisika, ontologi itu kita bahas yang nyata, bukan yang tidak nyata. Kita bahas yang ada, bukan yang tidak ada. Nah, kira-kira yang dimaksud dengan tidak ada itu apa? Menurut teman-teman yang tidak ada. Coba kira-kira teman-teman punya konsep tentang tidak ada. Sesuatu yang non-eksisten ini apa? Sesuatu yang tidak ada adalah sesuatu yang tidak bisa dirasakan oleh indera. Sesuatu yang tidak ada berarti sesuatu yang abstrak. Sesuatu yang abstrak. Pertanyaan saya kemudian, kok Tidak bisa? adalah sesuatu yang tidak bisa dipersepsikan ataupun tidak bisa digambarkan oleh pikiran. Ya, tidak bisa digambarkan oleh pikiran. Walaupun menurut tidak saya ada. sih Iya, Sesuatu yang tidak bisa didefinisikan. sesuatu yang tidak bisa didefinisikan. Untuk sesuatu yang dihayalkan itu Iya. sesuatu yang tidak bisa dikonsepkan oleh indera. Sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh indera. Konsepkan oleh indera. Iya. Kata tidak ada itu sebuah istilah untuk sesuatu yang tidak ada selagi barang itu tidak ada, tanpa ada penyebab lain mungkin itu gitu kan. Ya. Teman-teman semua bisa menggambarkan, apa itu tidak ada.
apa itu tidak ada. Saya ingin mengatakan bahwa yang dimaksud dengan realitas itu sesuatu yang nyata, sesuatu yang di luar pikiran kita. Ada gelas, ada spidol, ada buku, itu sesuatu yang nyata, yang dapat kita persepsi, yang dapat kita rasakan, yang dapat kita sadari. Sesuatu yang nyata, yang dapat kita persepsi, yang dapat kita rasakan, yang dapat kita lihat, kita memiliki gambaran tentang sesuatu yang dapat kita rasakan dan persepsi itu. Karena sesuatu itu ada. Sedangkan yang tidak ada, bagaimana mungkin kita memiliki konsep tentang sesuatu yang tidak ada? Kalau kita memiliki sesuatu yang ada, pasti sesuatu itu ada. Saya memiliki konsep spidol. Dari mana konsep spidol itu saya dapatkan? Tentu dari sesuatu yang nyata. Realita. Di realitas itu misalnya spidol atau korek ini adalah realitas di luar pikiran, ini spidol. Nah, dalam realitas ini ketika saya mempersepsi, nanti kalau terlalu cepat atau terlalu lambat atau belum jelas, nanti teman-teman bisa langsung saja biar saya memperjelas. Pak, terlalu cepat menurut saya, Pak. Aman bang, lanjut. Jelas. Ada yang ingin bertanya Bang Aliman? Ada yang ingin bertanya? Sebelum lanjut, saya bisa bertanya nggak? Rizky Paldi ingin bertanya dulu katanya. Bolehkah? Boleh. Silakan Rizky. Bebas, merokok, mengopi, terserah. Bebas. Pak. Ya, sebelum jauhkan, mending saya bertanya dari awal dulu. Ini pertanyaan saya adalah, tadi kan Pak Aliman mengatakan bahwasanya sesuatu itu dikatakan ada ketika dia bisa dipersepsi oleh indrawi. Ya. Artinya kalau tidak bisa dipersepsi oleh indrawi, maka dia tidak ada. Nah, artinya bagaimana dengan ini, pertanyaan saya adalah, bisa kita mempersepsi keadaan lapar, dan lapar itu memiliki wujud eksternalnya, namun kita bisa jadi bagaimana coba, mohon dijelaskan. Ontologi atau metafisika ini, ontologi atau metafisika ini bukan hanya membahas persoalan-persoalan yang dapat kita indrawi secara material, tetapi yang dimaksud dengan keberadaan atau eksistensi di sini atau metafisika di sini adalah berkaitan dengan segala sesuatu. Segala sesuatu ini di dalamnya ada materi dan ada non materi. Ada yang metafisik dan ada yang material. Nah, pertanyaan kita kemudian, apakah sesuatu yang ada ini atau wujud ini, sesuatu yang nyata di luar pikiran ini, hanya sebatas pada hal-hal yang dapat kita indrawi? Apakah persepsi indrawi kita tentang sesuatu yang nyata ini adalah kriteria satu-satunya? Atau sebaliknya, apa yang kita persepsi itu belum tentu nyata sesuai dengan eksistensinya. Di dalam ontologi, yang kita bahas adalah sesuatu yang ada, yang nyata, yang tidak ada tidak mungkin kita bahas. Sesuatu yang nyata yang ada, sudah tentu akan kita bisa merasakan, kita bisa mempersepsi, kita bisa mengkonsepsi. Itu sesuatu yang ada. Seperti pertanyaan tadi, apakah rasa lapar itu ada? Apakah rasa lapar itu ada? Sesuatu yang dapat kita rasakan, sesuatu yang dapat kita sadari, eksistensinya walaupun dia tidak memiliki bentuk atau wujud secara material, tapi kita dapat merasakannya. Berarti eksistensi lapar pada diri kita itu ada. Minimal kita meyakini bahwa eksistensi lapar itu yang kita rasakan itu betul-betul mewujud di dalam diri kita.
lapar, solusinya makan. Berarti lapar itu eksistensi, lapar itu nyata yang hadir dalam diri kita. Makanya di dalam epistemologi itu ada dua pembagian pengetahuan yang secara rasional tidak ada yang ketiga, hanya dua. Ada pengetahuan husuli dan ada pengetahuan huduri. Pengetahuan husuli ini adalah pengetahuan yang memiliki perantara, memiliki hubungan. Pengetahuan husuli adalah pengetahuan yang memiliki perantara konsepsi. Sedangkan pengetahuan husuli adalah pengetahuan huduri adalah pengetahuan yang hadir secara langsung, yang bisa kita rasakan, yang bisa kita sadari. Ini pengetahuan yang kita dapat secara langsung, itu pengetahuan huduri. Nah, di dalam ontologi segala sesuatu ini yang kita bahas, segala sesuatu yang ada. Kita tidak bahas sesuatu yang tidak ada. Nah, pertanyaan kita kemudian, apakah tidak ada? Apakah tidak? Bang Aliman, bisa ditolong diulang itu pengetahuan huduri karena lagi terganggu tuh tadi. Oh, ya. Sebetulnya ontologi ini kita bicara tentang epistemologi murni, pengetahuan murni. Makanya saya mengajak teman-teman untuk tinggalkan dulu asumsi awal, asumsi keyakinan beragama dan lain sebagainya. Kita betul-betul memahami apa ini keberadaan, apa ini wujud. Nah, sebelum kita masuk ke situ, ya seperti yang ditanyakan oleh saudara kita, apa itu pengetahuan husuli dan apa itu pengetahuan huduri? Pengetahuan husuli adalah pengetahuan yang didapatkan melalui perantara konsep. Kita memahami realitas berdasarkan konsep. Kita memahami realitas melalui perantara konsep kita. Sedangkan pengetahuan huduri adalah pengetahuan yang didapatkan secara langsung tanpa perantara. Misalnya kesadaran kita tentang lapar, tentang cinta, tentang suka, tentang apapun yang kita sadari tanpa melalui perantara konsep. Rasa takut, rasa lapar, itu pengetahuan yang hadir secara huduri. Itu maksudnya pengetahuan huduri. Sedangkan pengetahuan husuli adalah pengetahuan yang memahami sesuatu melalui perantara konsepsi. Makanya di pengetahuan husuli ini ada jarak antara konsep dengan realitas. Ada sesuatu di luar diri kita dan ada gambaran tentang sesuatu di benak kita. Sesuatu di benak, ini husulinya, sesuatu yang di benak kita tidak akan muncul kalau tidak ada realitasnya. Nah, realitas inilah yang kemudian memicu menjadi konsep atau gambaran kita tentang sesuatu. Tapi pertanyaan kita kemudian, apakah benar bahwa, ini husuli ya, apakah benar bahwa apa yang kita pahami dalam pikiran kita ini benar-benar datang dari luar? Datang dari apa yang kita persepsikan. Jika ini pengetahuan husuli, jika gambaran kita, konsep kita tentang sesuatu di luar pikiran kita ini adalah benar-benar sesuai dengan di luar, maka apa yang menjadi efek bagi sesuatu di luar pikiran kita harus juga memiliki efek di pikiran. Misalnya api itu membakar. Jika konsep kita tentang api itu benar-benar datang dari luar, dari efek api yang panas tadi, tentu otomatis pikiran kita juga harus merasakan panas kalau kita mengatakan konsep kita tentang api ini berasal dari api.
pada kenyataannya antara realitas api dengan konsep api dua-dua memiliki eksistensi yang berbeda. Api di luar memiliki efek membakar, sedangkan gambaran api di pikiran kita tidak membakar dan panas. Lantas bagaimana izin ya? Diulangi analoginya, Bang. Nah, misalnya begini. Misalnya, ini pengetahuan husuli, belum pengetahuan huduri. Pengetahuan husuli adalah pengetahuan yang kita dapatkan melalui perantara konsep-konsep. Kita memahami sesuatu yang lain melalui perantara konsep. Kita memahami konsep dengan konsep yang lain melalui konsep juga. Lalu pertanyaannya, konsep kita ini berasalnya dari mana? Konsep kita di pikiran ini dari mana asalnya? Tentu kita akan mengatakan dari apa yang kita persepsi di luar pikiran. Misalnya, saya mempersepsi api. Api di luar itu membakar, panas. Sedangkan konsep api di benak saya tidak membakar. Lantas bagaimana saya meyakini bahwa konsep api di pikiran saya ini benar-benar berasal dari api yang membakar di luar? Atau jangan-jangan sesuatu di benak saya ini bukan berasal dari luar, tapi hanya ciptaan pikiran. Itu husuli. Sehingga dalam ilmu husuli, kesadaran kita tentang konsep dengan sesuatu yang di luar, yang menjadi sumber konsepsi kita, itu tidak memiliki kesesuaian. Kenapa? Karena di luar itu punya efek, di pikiran kita tidak punya efek. Makanya, di dalam epistemologi, ilmu husuli itu, subjek yang mempersepsi itu tidak sama dengan objek yang dipersepsi. Objek yang dipersepsi memiliki efek, sedangkan apa yang dikonsepsi oleh subjek tidak memiliki efek. Makanya dalam ilmu husuli itu tidak akan pernah kita temukan kesesuaian antara realitas, antara ide dengan realitas. Karena dua-duanya memiliki perbedaan dan karakteristiknya masing-masing. Di pikiran tidak punya efek, di pikiran tidak punya materi, sedangkan di realitas punya materi. Itu husuli. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, sedangkan ilmu izin hukum, bertanya, ya, maksudnya perbedaan yang dimaksud ini apa dulu Pak? Apakah perbedaan yang dimaksud ini adalah perbedaan dari segi wujudnya ataukah dari segi kesamaan apa yang ditangkap oleh konsepsi dengan realitasnya, Pak? ya. Misalnya begini, ini pengetahuan usul ya. Misalnya korek. Ketika saya mempersepsi korek, muncul gambaran korek. Ada korek sebagai realitas di luar pikiran saya dan ada gambaran korek di benak saya. Nah, korek yang di luar itu memiliki efek. Bisa saya rasakan, bisa saya nyalakan, bisa saya lempar. Ketika kena ke seseorang, yang dia rasakan adalah sakit. Jadi realitas di luar itu punya efek. Sedangkan gambaran di dalam benak saya tentang korek itu tidak punya efek sama sekali, tidak punya rasa sakit. Misalnya saya mengkonsepsi gunung. Gunung yang di luar itu luar biasa, saya tidak mungkin menjangkaunya. Bagaimana gunung yang besar itu bisa masuk di pikiran saya. Tapi saya punya gambaran tentang gunung. Nah, artinya perbedaan mendasar di antara kedua konsepsi tadi, bahwa di realitas itu punya efek, di pikiran kita tidak punya efek. Di realitas itu sesuatu itu punya materi, bersama materi korek, sedangkan di pikiran saya tidak bermateri. Sesuatu di pikiran saya tidak bermateri, sedangkan di luar yang saya konsepsikan itu punya materi. Materi tentu punya efek. Di luar berefek, sedangkan di dalam tidak berefek. Nah, pertanyaan kita kemudian, bagaimana sesuatu yang tidak berefek di pikiran saya bisa menyimpulkan bahwa dia berasal dari luar, dari sesuatu yang saya persepsikan. Padahal dua-duanya memiliki karakter yang berbeda. Satu bermateri, satu tidak bermateri. Satu punya wujud eksistensi di luar, sedangkan yang satu hanya gambaran tentang sesuatu yang dipersepsikan. Itu perbedaannya.
punya karakter yang berbeda. Istilah sederhananya, ada materi, ada non-materi. Di pikiran kita yang non-materi, sedangkan yang di luar bermateri. Bermateri pasti memiliki efek. Api yang di luar pasti membakar, sedangkan api di pikiran kita tidak membakar. Lantas bagaimana saya menyimpulkan bahwa api yang tidak membakar di pikiran saya ini benar-benar datang dari luar? Nah, ini rumitnya di ilmu usul itu di sini. Bagaimana kita mencari kesesuaiannya antara ide yang saya pikirkan dengan realitas dari sesuatu yang saya persepsikan itu. Jangan-jangan api yang saya persepsikan di luar itu hanya ciptaan pikiran saya, tidak punya realitasnya. Jangan-jangan api yang di luar itu tidak punya realitas. Realitas itu yang saya ciptakan dalam pikiran. Nah, itu repotnya ilmu usul itu di situ. Nah, perbedaan sederhananya, di realitas itu punya efek dan bermateri yang di luar. Sedangkan di pikiran kita tidak bermateri yang tidak punya efek. Itu dua karakter yang berbeda dan tidak akan kita temukan kesesuaiannya. Dan bagaimana kita menyimpulkan bahwa sesuatu yang kita gambarkan dalam pikiran yang tidak bermateri, yang tidak bermateri dan tidak punya efek sama sekali ini benar-benar datang dari luar. Bagaimana kita menjelaskannya? Bagaimana sesuatu yang kita persepsikan itu bisa masuk ke dalam pikiran kita? Bagaimana gunung yang besar itu bisa masuk ke pikiran saya yang kecil ini? Kalau korek ini masuk di pikiran, kalau korek ini saya paksakan masuk ke benak saya, mati saya. Hancur pikiran saya. Tapi gambaran saya tentang korek kok bisa masuk? Bisa masuk, ada realitas koreknya. Tapi kok bisa gambaran realitas korek ini kok bisa ada gambarannya muncul dalam benak saya? Bagaimana bisa itu bisa terjadi ya? Itu repotnya ilmu usuli. Nah, oleh karena itu, di dalam sesuatu yang tidak bermateri kok bisa kita temukan di luar sesuatu yang bermateri? Tidak ada kesesuaian karena berbeda karakter, berbeda wujudnya. Kalau dalam filsafat disebut dengan wujud mental, wujud jihni, di sini di pikiran, di mental kita. Sedangkan yang di luar eksistensial, sesuatu yang punya efek. Yang dimaksud efek di realitas ini yang memberikan dampak kepada sesuatu yang lain, itu realitas. Nah, oleh karena itu dalam epistemologi itu realitas itu yang memberikan efek, yang memberikan pengaruh, yang memberikan dampak. Sedangkan di pikiran kita tidak memiliki pengaruh apa-apa. Realitas yang di luar, saya bisa, misalnya kursi, misalnya kayu, realitas kayu yang di luar pikiran kita, saya bisa rubah dia menjadi kursi, bisa rubah menjadi meja. Sedangkan di benak saya, bagaimana bisa saya merubah kursi menjadi meja? Bagaimana caranya? Yang bisa saya rubah di luar ini adalah dengan menyentuhnya, memotong, kemudian memahat dan sebagainya, kemudian saya bentuk kursi dan meja. Sedangkan di pikiran saya, bagaimana caranya saya harus merubah sesuatu yang tidak bermateri ini. Itu perbedaannya di situ kalau di ilmu usuli. Bagaimanapun kita paksakan, kita tidak akan menemukan kesesuaian antara ide, gambaran dalam benak kita dengan sesuatu yang di luar. Itu ilmu usuli. Makanya dalam epistemologi itu, apa yang dipersepsi oleh subjek, apa yang dipersepsi oleh kita tidak akan bersesuaian. Tidak sama dengan realitas yang di luar. Nah, ini berbeda dengan ontologi. Berbeda dengan ilmu huduri. Nah, di ilmu huduri yang kita konsepsikan adalah eksistensinya yang kita sadari. Eksistensi dari korek ini pertama kali yang saya sadari adalah keberadaan atau eksistensi dari korek ini. Ini Bang Andre, ini harus kita mempertajam ini epistemologi sebelum masuk ontologi ini. Iya, mungkin tadi teralurkan oleh pertanyaan-pertanyaan mungkin. Jadi ada feedback dari peserta perlu penguatan epistemologi. Tapi mungkin sebagai pengantar nggak masalah juga Bang Aliman kalau mau masuk dulu ke ontologi begitu. Nanti di tanya jawab boleh diulang lagi. Ya. Jadi
ontologi itu, ilmu huduri ini adalah kesadaran dia. Ilmu huduri adalah sebuah pengetahuan yang berkaitan dengan kesadaran langsung akan eksistensi sesuatu di luar pikiran kita. Misalnya korek. Ketika teman-teman melihat korek, apa yang terbesit, apa yang tergambarkan pertama kali di dalam kesadaran teman-teman? Dalam ilmu huduri, yang pertama kali kita sadari adalah eksistensi koreknya. Wujud koreknya sebelum keapaan koreknya. Sebelum kita mengatakan korek, sebelum saya mengatakan ini meja, ini kursi, yang pertama kali saya sadari adalah keberadaan koreknya. Kalau tidak ada koreknya, bagaimana mungkin saya punya gambaran tentang korek? Nah, jalur ontologi itu kita masuk melalui jalur ilmu huduri. Kalau ilmu huduri ini kita bahas berkaitan dengan kesadaran langsung akan eksistensi sesuatu itu. Bukan keapaannya. Ingat, keapaan itu berkaitan dengan nama sesuatu itu. Korek ini adalah sesuatu yang kita lekatkan pada realitas. Saya mengatakan ini korek. Artinya, esensi ini, keapaan ini adalah kesepakatan, konvensi untuk menamakan sesuatu yang kita sebut korek ini. Sebelum kita memberikan ini korek, sebelum kita memberikan ini nama, terlebih dahulu yang perlu kita sadari adalah keberadaan korek. Kalau tidak ada korek, tidak mungkin saya katakan ini korek. Korek itu harus ada dulu, kemudian saya mengatakan korek. Nah, dalam ilmu huduri, kesadaran pertama kita adalah kesadaran akan eksistensi, bukan koreknya. Bukan korek yang pertama kali kita sadari. Teman-teman bisa ada gambarannya. Di realitas ini, saya mengatakan, realitas itu adalah sesuatu di luar pikiran kita. Entah itu manusia, binatang, kursi, meja, batu, dan sebagainya. Yang pertama kali kita sadari adalah keberadaannya. Adanya, wujudnya. Sebelum saya mengatakan ini korek, ini kayu, ini manusia, pertama kali yang disadari oleh manusia adalah keberadaannya. Misalnya, bayi, dia tidak akan mungkin menyusui atau meminta susu sesuatu yang tidak nyata. Dia tidak akan meminta sesuatu yang tidak nyata. Bayi pasti meminta susu karena susu itu nyata baginya. Walaupun dia belum memiliki gambaran tentang susu ibunya. Tetapi dia menyadari secara instingtif bahwa susu itu ada. Teman-teman ketika berhadapan dengan binatang buas pasti lari. Berhadapan dengan harimau, singa pasti lari. Karena singa itu nyata. Dia bukan ilusi. Harimau itu nyata, bukan ilusi. Maka teman-teman pasti kabur, lari. Kalau udah lari ya pasti diserang. Itu harimau, karena harimau itu nyata. Nah, kesadaran kita itu berawal dari eksistensinya. Adanya dulu. Segala sesuatu ini tidak akan bisa kita kenali tanpa keberadaannya. Ingat, di ontologi kita hanya bicara tentang sesuatu yang ada, bukan sesuatu yang tidak ada. Sesuatu yang tidak ada tidak akan mungkin kita memiliki konsepsi tentang sesuatu itu. Yang kita punya konsepsi tentang sesuatu karena sesuatu itu nyata. Nyata bagi kita. Namun, di realitas ini, ketika kita menyadari misalnya korek, ada dua gambaran yang muncul di benak kita. Ada gambaran korek, ini korek. Nah, korek ini dalam bahasa filsafat disebut dengan esensi. Esensi itu diartikan dengan keapaan. Kalau dalam bahasa-bahasa istilah-istilah yang lebih umum itu disebut dengan mahia. Ini korek itu mahia. Apa itu mahia? Apa itu esensi? Adalah batasan sesuatu. Batasan eksistensi antara sesuatu dan sesuatu yang lain.
Antara korek dengan rokok secara esensi dua hal yang berbeda. Esensi korek berbeda dengan esensi rokok. Esensi korek berbeda dengan esensi rokok. Dari sisi esensi, ini apa? Ingat, esensi itu, hakikat dari esensi atau mahia ini adalah pertanyaan kita akan keapaan sesuatu. Ini apa? Teman-teman mengatakan korek. Ini apa? Teman-teman akan mengatakan ini rokok. Dari sisi esensi, dua-dua ini berbeda, tidak ada pertemuannya. Tapi dari sisi eksistensi, korek ini ada, rokok ini ada. Dari sisi adanya, dari sisi eksistensinya. Nah, dari satu realitas ini, kita memiliki dua konsepsi, keapaan korek dan eksistensi korek. Teman-teman paham ya? Atau bagaimana? Mas agak rumit? Paham. Lanjut dulu aja, Bang. Nah, Lanjut. ini korek. Satu realitas ini paling enaknya itu kalau pertemuan langsung itu enak. Karena lewat Iya Bang, aduh. Seru-seru Bang. Ini kalau pertemuan langsung tuh enak sekali ini. Betul Bang. Nah, teman-teman mempersepsi ini satu realitas. Ingat teman-teman, saya ingin tegaskan lagi, realitas sesuatu di luar sebelum saya bahas esensi dan adanya sesuatu ini. Realitas luar pikiran kita ini, saya mengatakan secara epistemologi, realitas itu berada di luar pikiran. Nah, realitas yang berada di luar pikiran ini, apakah dia terkonstruksi oleh pikiran kita? Maksudnya, apakah pikiran kita yang menciptakannya, atau realitas luar pikiran kita ini tidak terkontaminasi dengan konstruksi berpikir kita? Apakah realitas itu dapat kita pikirkan? Apakah realitas itu bergantung pada pikiran kita? Ataukah realitas dari pikiran kita ini tidak bergantung sama sekali pada pikiran kita? Korek, misalnya korek. Saya tutup mata, saya tidur, saya bangun, dia tetap ada, tetap korek. Dia tidak akan berubah menjadi kayu, tetap korek. Nah, di realitas ini kita menemukan ada satu wujud, ada satu realitas, tapi yang muncul di benak kita ada dua konsep. Ada konsep eksistensi, dan ada konsep esensi. Ada konsep keapaan sesuatu yang kita sebut korek, dan ada wujud atau eksistensi dari korek. Nah, satu realitas tapi memiliki dua konsep di benak kita. Ada eksistensi, ada eksistensi korek, dan ada keapaan korek. Korek itu keapaan. Kesadaran kita tentang wujud korek itu yang disebut eksistensi itu. Nah, pertanyaan kita kemudian, dari dua konsepsi ini, mana yang mewakili untuk menjelaskan realitas di luar pikiran kita ini? Mana yang mendasar? Mana yang mendasar di luar pikiran? Mana yang mendasar untuk menjelaskan realitas di luar pikiran kita ini? Apakah di korek ini esensi dengan wujud mana yang menjadi dasar? Apakah wujud ataukah esensi? Wujud. Tentu wujud yang menjadi dasar. Kenapa menjadi dasar? Karena tidak akan kita sebut ini korek kalau tidak ada korek, tidak ada eksistensinya. Berarti yang mendasar, yang menjelaskan kita tentang realitas di luar adalah wujud atau ada. Nah, oleh karena itu
Di dalam pembahasan ontologi, yang disebut realitas itu adalah sesuatu yang sederhana, sesuatu yang tunggal. Sedangkan di realitas kita, sedangkan di konsepsi kita ada dua, ada eksistensi, ada esensi, ada wujud, ada keapaan, ada korek. Jadi keapaan, esensi itu ini dalam definisi filsafat, esensi itu kita bicara tentang keapaan sesuatu. Apa itu korek? Itu esensi. Kalau dalam istilah yang lebih umum disebut mahia. Mahia itu atau esensi ini adalah batasan sesuatu terhadap sesuatu yang lain. Itu esensi. Sedangkan wujud, dia tidak berkaitan dengan batasan. Dia tidak berkaitan dengan mahia. Karena ada dalam ontologi berkaitan dengan segala sesuatu yang ada. Yang ada dari segala sesuatu itu pasti wujud, pasti ada. Nah, pertanyaan saya kemudian ke teman-teman, kira-kira ada itu banyak atau satu? Satu. Satu. Banyak. Banyak itu satu atau banyak? Satu. Satu. Banyak itu ya satu, banyak itu satu. Segala sesuatu ini satu atau banyak? Satu. Satu, karena berkaitan dengan wujud. Ada itu cuma satu. Nah, pertanyaan kita, apa sih yang dimaksud dengan ada? Tadi esensi adalah pertanyaan akan keapaan sesuatu. Apa itu korek? Itu esensi. Sedangkan wujud, bagaimana kita menjelaskannya? Nah, oleh karena itu, di dalam ontologi, pembahasan eksistensi dengan eksistensi ini, kita telah menemukan bahwa yang paling mendasar di realitas ini adalah eksistensi. Eksistensi atau ada ini tidak berkaitan dengan hal-hal yang hanya kita persepsi secara indrawi, tapi juga berkaitan dengan hal-hal yang tidak kita dapatkan dengan indrawi. Ketika saya mengatakan wujud itu atau ada ini hanya berkaitan dengan persepsi indrawi, berarti sesuatu yang dapat kita persepsi, berarti sesuatu itu ada. Sedangkan sesuatu yang tidak dapat kita persepsi dengan indrawi, maka sesuatu itu tidak ada. Kalau kita jadikan indrawi sebagai kriteria untuk menyingkap keberadaan. Berarti malaikat, Tuhan, jin, makhluk halus yang lainnya secara indrawi tidak dapat kita persepsikan, tidak dapat kita lihat. Tentu otomatis lihat malaikat, Tuhan dan lain sebagainya tidak ada. Kalau kita jadikan indrawi sebagai neraca untuk mengafirmasi keberadaan atau adanya sesuatu. Nah, ketika kita menemukan bahwa ada yang mendasar, tentu ada tidak dibatasi oleh sesuatu yang lain. Ada tidak terbatas pada korek. Ada juga pada rokok, pada kopi, dan sebagainya. Artinya ada secara konsepsi tidak terbatas. Secara konsepsi tidak terbatas. Ada Tuhan, ada malaikat, ada jin, ada manusia, ada segala sesuatu. Dari sisi adanya tidak ada perbedaan. Dari sisi adanya, dari sisi wujudnya. Antara saya dengan kopi tidak ada perbedaan, sama-sama ada, sama-sama mewujud. Oh, ya. Tapi perbedaannya dari sisi esensi ini kopi manusia. Tapi dari sisi adanya sama-sama ada, sama-sama eksis. Nah, dari sisi ontologi, dari sisi keberadaan, dari sisi eksistensi, itu tidak ada penciptaan. Karena sesuatu sama-sama ada. Bahwa saya mengatakan penciptaan. Bahwa saya mengatakan Tuhan menciptakan segala sesuatu. Sedangkan dari sisi eksistensi, saya dengan Tuhan sama loh. Sama-sama ada, sama-sama wujud. Sama-sama eksis. Nah, berbeda dari sisi esensi.
Tuhan secara esensi berbeda dengan ciptaannya dari sisi esensi, tapi dari sisi eksistensi sama-sama ada. Tidak ada perbedaan. Maka perbedaan itu muncul dari esensi, dari mahia, bukan dari eksistensi. Ketika saya mengatakan ada adalah sesuatu yang nyata, saya akan bertanya lagi kalau teman-teman bertanya demikian. Sesuatu yang nyata itu apa? Sesuatu yang ada. Jadi akan daur, akan terputar. Sesuatu yang ada itu yang bagaimana? Sesuatu yang objektif di luar. Sesuatu yang objektif itu yang bagaimana? Sesuatu yang nyata. Yang nyata itu yang bagaimana? Yang ada. Jadi akan terputar. Nah, oleh karena itu, konsep ada ini, konsep wujud ini adalah sesuatu yang badihi. Sesuatu yang badihi yang tidak membutuhkan sesuatu untuk mendefinisikan dirinya. Bahkan definisi itu sendiri pun tidak bisa kita gunakan untuk menjelaskan ada ini. Ingat, dalam ilmu logika yang disebut definisi adalah untuk menjelaskan sesuatu yang belum nyata, yang belum jelas. Itu definisi. Artinya kita ingin memperjelas sesuatu yang belum jelas itu dengan mendefinisikannya, dengan menggambarkannya. Sedangkan ada sesuatu yang nyata. Bagaimana kita menjelaskan sesuatu yang nyata? Justru kita membutuhkan diri yang nyata untuk menjelaskan sesuatu yang tidak nyata. Maka wujud ini ada konsep yang paling badihi, konsep yang paling niscaya, konsep yang paling mutlak, yang tidak membutuhkan definisi lagi, yang tidak membutuhkan konsep lain untuk mendefinisikan dirinya. Justru kita menggunakan dirinya, menggunakan wujud untuk mendefinisikan sesuatu yang belum jelas keberadaannya. Nah, nanti dari pembahasan selanjutnya kita akan bahas kebadihian konsep wujud, apa itu mahia, apa itu wujud. Sebetulnya dari pembahasan kita ini kita akan bahas buku ini, teman-teman. Kita akan bahas Wahdah al-Wujud ini. Kita akan bahas Ibnu Arabi, Bang, ya? Ya. Oh ya. Tapi dasarnya makanya saya ingin bersama teman-teman untuk masuk ke pengantarnya ini, karena Wahdatul Wujud Ibn Arabi dan filsafat wujud mula sadra itu basisnya harus kita kenal dulu apa yang dimaksud dengan wujud. Bahasa istilahnya apa sih yang dimaksud dengan fundamental wujud? Apa itu wujud? Dari bahasa Arab itu kah, Bang? Iya, wahdatul wujud itu kesatuan eksistensial. Sedangkan filsafat wujud itu adalah kita berbicara kemendasaran wujud, kemendasaran realitas. Nah, yang kita bahas tadi ini adalah kita bahas kemendasaran wujud, kemendasaran ada. Apa sih di realitas yang paling mendasar? Adakah atau esensi? Apakah yang mendasar ataukah ada yang mendasar? Wujudkah yang mendasar ataukah esensi yang mendasar? Nanti kita menemukan ternyata yang mendasar, yang mewakili kita untuk menjelaskan realitas yang di luar ini adalah wujud. Wujud eksistensi. Eksistensi. Teman-teman pasti mengetahui bahwa realitas itu tunggal, tidak mungkin beragam. Satu pertanyaan mendasar yang akan kita jawab di kemudian nanti. Teman-teman pasti meyakini bahwa Tuhan itu metafisik. Ya enggak? Tuhan itu metafisik. Tuhan itu non material. Tuhan itu tidak bermateri. Tuhan itu tidak bermateri. Tuhan itu metafisik. Berarti materi itu tidak ada pada Tuhan. Materi non eksistensi pada Tuhan. Karena Tuhan bukan materi. Ini sesuatu yang metafisik. Nah, pertanyaan kita kemudian, bagaimana sesuatu yang metafisik itu menciptakan sesuatu yang bermateri. Sedangkan materi tidak ada pada Tuhan, bagaimana Tuhan menciptakan sesuatu yang pada dirinya tidak ada. Menarik. Wujud, segala sesuatu hanya bisa dipredikat kepada wujud, kepada ada. Karena ada adalah segala
sesuatu. Segala sesuatu hanya ada pada wujud, yang bisa diperikatkan pada wujud. Sedangkan Tuhan, esensi, batasan. Tuhan beda dengan manusia. Tapi dari sisi eksistensi sama-sama ada. Maka, tadi saya mengatakan teman-teman, saya minta maaf, ini murni kita peripatetik. Kita berfilsafat dan belajar filsafat. Dari sisi ada, dari sisi eksistensi, dari sisi wujud, segala sesuatu ini setara, sama-sama ada. Di sini tidak ada sebab akibat, tidak ada pencipta dan ciptaan, itu tidak ada karena sama-sama eksis, sama-sama ada, sama-sama mewujud. Tapi dari sisi esensi kita berbeda. Tuhan berbeda dengan manusia berbeda dengan binatang berbeda dengan tumbuhan. Tapi dari sisi eksistensi, dari sisi keberadaannya sama-sama ada, sama-sama wujud. Ya tidak ada perbedaan. Nah anehnya di zaman sekarang ini kok bisa ada yang bisa menolak perbedaan? Karena merasa benar. Ya. Ternyata yang mereka lihat itu dari sisi esensi, bukan dari sisi eksistensinya. Kalau orang selalu melihat dari sisi esensi sampai mati pun tidak akan ada kesamaan. Kalau kita hanya melihat dari sisi esensi, karena dari sisi esensi adalah sumber perbedaan. Tapi kalau kita lihat dari sisi eksistensinya, dari sisi wujudnya, adanya, perbedaan ini semua adalah sama-sama eksis, sama-sama wujud. Sampai di sini paham ya? Paham. Aman ya? Iya. Mau lanjut dulu Bang Aliman atau buka pertanyaan dulu? Iya, buka pertanyaan saja dulu. Oke, mungkin 3 penanya ya. Silakan. Siapa? Bang, apa izin wujud sama hadir? Tunggu dulu, jangan langsung bertanya. Saya kasih izin dulu. Ini Bang Damir tadi ya 1, yang kedua Jeffrey, terus siapa lagi? Satu lagi? Saya Bang Muhammad Rizaldi. Muhammad Rizaldi, oke. Silakan tadi yang pertama. Damir. Iya kan. Anda bisa lagi ditambah pertanyaan. Bang Damir. Ya Bang. Silakan. Ini hanya pengantar saja, nanti di pembahasan kemudian, kita akan bahas lebih sistematis. Ya. Ini pembahasan ini pembukaan saja begitu. Ya. Damri Bang. Ya, silakan. Ya. Jeffrey, silakan Jeffrey. Oh iya, sama tanya tentang ini apa? Yang materi, apakah hanya Tuhan saja yang tidak bisa dijelaskan secara materi? Apakah Tuhan saja yang tidak bisa dijelaskan gitu? Kalau tidak, kenapa sama tanya tentang pulsa? Pulsa kan dalam realita ini tidak bisa dijelaskan. Kalau putus-putus di saya, nggak tahu di Bang Aliman putus-putus nggak? Logika, pulsa agak sedikit. Mungkin bisa di kolom chat aja Bang Jeffrey karena putus-putus suaranya. Apakah Tuhan itu tidak bisa dijelaskan secara material? Iya. Oke. Mau langsung Iya, jawab? pertanyaannya begini, harus saja. Sifatnya ini apa? Tidak bisa dijelaskan secara moderatornya ini. Ibu narsum. Putus Bang. Oh iya. Sebentar. Mungkin bisa dituliskan di kolom chat aja, nanti dibacakan. Selanjutnya Bang Damir, silakan. Apa perbedaannya mewujud sama hadir? Kan ini berbicara tentang ada bahasa Arabnya tadi, dia bilang mewujud.
Kalau kan mewujud lain juga kan hadir juga lain. Kan dua-duanya punya ada bahasa Arabnya sendiri. Ada mewujud, ada hadir. Tolong Bang coba jelaskan apa bedanya hadir sama mewujud. Oke. Oke, terakhir satu lagi dari Rizaldi, silakan. Ya Pak, terima kasih Pak waktunya. Mungkin ada 3 pertanyaan yang saya ingin tanyakan, tapi disingkat aja mungkin di 2 Pak. Jadi pertanyaan pertama itu, apakah kata wujud atau maujud ekstensi keberadaan dipredikasikan kepada manusia, hewan, tumbuhan, dan bebatuan memiliki satu makna atau beragam? Ya. Sesuai dengan konteksnya. Dan yang kedua itu, apakah kata wujud dibentuk untuk satu makna atau beragam makna? Iya. Bisa tambah ketiga nggak apa-apa Bang ya? Nggak apa-apa. Ya. Apakah kata wujud atau maujud ya yang digunakan dalam proposisi dan kalimat yang beragam, seperti contoh misalnya hewan berwujud, tumbuhan berwujud, bebatu berwujud, ini univokal atau ekoivokal Bang? Iya. Itu aja Bang pertanyaan Bang, ketiga itu aja. Terima kasih Bang. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih. Silakan Bang Aliman direspon. Ya, yang pertama tentu saya tegaskan kembali bahwa ontologi ini kita bicara tentang eksistensi dari sesuatu. Kita bicara keberadaan, kita bicara ada atau wujud. Nah, tadi saya mengatakan bahwa pintu masuk kita untuk membahas filsafat wujud atau eksistensi ini melalui pintu huduri. Artinya realitas yang di luar ini pertama kali kita bersentuhan itu melalui kesadaran kita. Artinya begini, sesuatu di luar pikiran kita ini tidak akan kita memiliki gambaran tentang sesuatu itu jika tidak didahului oleh kesadaran. Nah, kesadaran ini basis epistemologi. Saya memegang api tanpa ada kesadaran di dalam persepsi saya, maka saya tidak akan menyadari itu panas atau api. Nah, kesadaran ini yang pertama kali kita bersentuhan dengan realitas. Misalnya korek. Sebelum saya punya gambaran tentang korek atau keapaan korek, yang pertama kali saya ketahui adalah kesadaran saya akan sesuatu di luar pikiran saya ini. Nah, kesadaran kita akan wujud itu berbeda dengan pulsa. Kesadaran non materi hanya bisa dijelaskan dengan kesadaran non materi pula. Sesuatu yang non materi, wujud yang kita sebut sesuatu yang paling mendasar, yang tidak bermateri, bisa kita pahami jika saya sebagai subjek manusia yang mempersepsi memiliki kedudukan ontologis yang sama-sama non material, baru bisa kita pahami. Kesadaran saya itu non material, bukan materi, non material, dia metafisik. Sehingga kesadaran saya tidak berkaitan dengan keapaan sesuatu, tapi kesadaran saya berkaitan dengan metafisiknya sesuatu, yaitu wujud. Sedangkan pulsa kita mengatakan, pasti akan teman-teman mengatakan dia non materi karena tidak dilihat. Tidak dilihat. Sehingga teman-teman membuka bagaimana dengan pulsa. Pertanyaan saya begini, kira-kira energi itu materi apa bukan? Energi. Listrik itu materi apa bukan? Bukan. Bukan. Bukan materi. Lantas bagaimana? Kalau dia bukan materi, lantas bagaimana sesuatu yang bukan materi bisa dirubah menjadi massa. Energi bisa menjadi massa.
Ingat, prinsip materi itu bisa dirubah. Misalnya materi kayu bisa dirubah menjadi kursi, bisa dirubah menjadi meja karena materinya. Pulsa, bagaimana mungkin, ingat, sesuatu yang non materi itu tidak akan dibatasi oleh sesuatu yang bukan non materi pula. Materi tidak akan membatasi non materi. Oleh karena itu, kalau kita mengatakan bahwa pulsa itu non materi, bagaimana mungkin ketika kita isi pulsa, kita telepon, pulsanya habis? Kenapa tidak berlanjut? Berarti materi bisa habis. Sesuatu yang bermateri bisa habis, bisa musnah, bisa hancur. Sedangkan yang tidak bermateri, bagaimana mungkin kita bisa menghancurkannya? Dia tidak akan mungkin hancur. Karena ada sesuatu yang tidak memiliki materi. Oleh karena itu saya meyakini bahwa pulsa itu materi. Nah, sedangkan dari sisi eksistensi, pulsa itu ada. Tidak mungkin saya mengatakan saya tidak melihat pulsa secara indrawi, dan saya mengatakan pulsa itu tidak ada. Bagaimana sesuatu yang tidak ada saya bisa menggunakan dia aja? Bagaimana sesuatu yang tidak ada kok bisa saya gunakan dia jadi sarana untuk menelpon? Tentu sesuatu itu harus ada dulu. Entah mau pulsa, entah mau apa, dia harus ada dulu dari sisi eksistensi. Pulsa itu kayak apaan? Dia batasan. Ya, mungkin Bang Aleman sedikit ingin klarifikasi, mungkin ada kesalahpahaman sedikit dari Bang Jeffrey ini mendefinisikan maksud pengertian dari wujud, mungkin disangkanya wujud itu bentuk begitu, dalam bahasa Indonesia bentuk. Jadi pulsa itu tidak memiliki wujud, Tuhan tidak memiliki wujud begitu. Maksudnya wujud di sini bukan bentuk melainkan eksistensi gitu kan ya, maksudnya keberadaan gitu, bahasa Arab gitu. Jadi wujud, jadi di ontologi itu kita bicara tentang adanya sesuatu. Entah mau pulsa, entah mau manusia, entah mau Tuhan, entah mau makhluk halus, yang kita fokus adalah eksistensinya. Kira-kira ini ada sesuatu yang tidak kita persepsi, yang sesuatu yang kita persepsi ini ada tidak? Tadi saya mengatakan bahwa di realitas ini ada mahia, ada esensi, dan ada wujud. Kemudian kita mengatakan yang mewakili realitas, yang paling nyata di realitas itu adalah wujud. Berarti mahia bukan realitas. Mahia bukan realitas. Karena mahia adalah ciptaan pikiran. Nah, kenapa saya mengatakan dia ciptaan pikiran? Karena mahia tidak memiliki realitas mandiri. Dia bergantung kepada wujud. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena saya tidak akan mengatakan ini korek kalau tidak ada wujudnya. Berarti wujud mendahului korek. Terus saya mengatakan korek. Karena ada. Artinya korek atau keapaan ini sesuatu yang kita lekatkan kepada wujud untuk membatasi dirinya dengan sesuatu yang lain. Oh, ini wujud korek. Oh, ini wujud rokok. Tapi dari sisi eksistensi tidak ada batasan, sama-sama ada. Tapi dari sisi esensi ada batasannya, itu wujud. Kenapa ada batasan? Karena kita tidak akan mengenal sesuatu yang tidak kita batasi. Kita batasi itu wujud karena kita ingin mengenal melalui batasi. Sedangkan dirinya sendiri tidak terbatas. Jadi kalau teman-teman bertanya apa itu wujud, apa itu ada, seperti yang saya jelaskan tadi, ketika saya mengatakan wujud adalah sesuatu yang nyata, saya akan bertanya lagi, sesuatu yang nyata itu apa? Kita akan mengatakan sesuatu yang objektif. Nah, sesuatu yang objektif itu apa? Sesuatu yang ada, ya kita akan tahu, terputar terus. Karena kita berusaha untuk mendefinisikan. Padahal definisi itu untuk menjelaskan sesuatu yang belum jelas. Definisi itu untuk membatasi sesuatu dengan sesuatu yang lain, agar sesuatu yang belum jelas itu dapat dijelaskan melalui definisi. Nah, syarat untuk mendefinisikan sesuatu yang pertama kali adalah definisi itu harus jelas. Sesuatu yang kita jelas, sesuatu yang kita ingin definisikan itu kedudukannya harus jelas, statusnya harus jelas. Sedangkan wujud sesuatu yang jelas, sesuatu yang nyata. Bagaimana mungkin kita mendefinisikan sesuatu yang nyata? Bagaimana sesuatu yang nyata itu?
Justru dirinya yang paling nyata itulah kita jadikan acuan untuk menjelaskan sesuatu yang tidak nyata. Dia menjadi acuan. Saya menjelaskan segala sesuatu yang berkaitan secara eksistensi ini tidak mungkin dengan mahia, tidak mungkin dengan esensi, karena ini perbedaan asalnya. Korek berbeda dengan rokok. Bagaimana saya menjelaskan bahwa korek itu ada di rokok, sedangkan secara esensi dua-duanya berbeda. Rokok tidak ada di korek, korek tidak ada di rokok. Dua hal ini berbeda. Tapi kalau saya menjelaskan bahwa korek dengan rokok sama-sama ada, sama-sama memiliki eksistensi. Tidak ada perbedaan secara eksistensi. Sedangkan dari sisi esensi, dua-dua ini memiliki perbedaan. Kalau saya menjelaskan sesuatu melalui perbedaan, saya tidak akan menemukan persamaan. Sampai kapanpun tidak akan menemukan persamaan. Karena secara realitas dua-duanya berbeda secara mutlak. Nah, tadi kita sudah menemukan, ternyata yang mendasar itu wujud. Wujudlah yang mendahului esensi. Esensi adalah sesuatu yang hanya melekat kepada wujud. Teman-teman meyakini ini ada? Ya. Korek ini ada atau tidak? Yakin. Ada. Oh, istri telepon terus ya. Aduh, kacau. Teman-teman kita meyakini ini ada. Korek ini ada. Teman-teman yakin ini ada? Ya, yakin. Secara ontologis itu ada. Ya. Pertanyaan saya adalah, korek ini ada dengan sendirinya ataukah dia ada dengan yang lain? Ada yang menciptakan. Berarti dia ada dengan sesuatu yang lain, ada yang menciptakannya. Sedangkan ada, apakah dia ada dengan sesuatu yang lain ataukah dia ada dengan sendirinya? Ada sesuatu. Kalau ada itu dia ada dengan, kalau ada itu dia ada dengan sesuatu yang lain, berarti ada itu sendiri bukan sesuatu yang mendasar. Karena dia masih bergantung kepada sesuatu selain di dirinya. Berarti esensi, karena esensi ada berdasarkan sesuatu yang lain. Maksudnya korek ini esensi yang keberadaannya butuh sesuatu di luar dirinya untuk mengadakan dirinya. Oh iya. Berarti korek ini bergantung, esensi itu bergantung, keapaan sesuatu itu bergantung kepada sesuatu yang lain. Sedangkan wujud atau ada itu sendiri, dia sesuatu yang ada berdasarkan dirinya. Dirinya menjadi sebab akan keberadaan dirinya. Sesuatu yang menjadi sebab akan dirinya adalah dirinya sendiri yang tidak mungkin berada di luar dirinya, di dalam dirinya. Itu wujud. Nah, oleh karena itu, dalam filsafat deontologi, sesuatu yang ada berdasarkan dirinya sendiri itu disebut dengan itu disebut dengan wajibul wujud. Dia ada disebabkan oleh dirinya. Nanti kalau teman-teman baca buku, nanti akan teman-teman temukan. Apa itu konsep wajibul wujud? Wajibul wujud adalah wujud yang ada berdasarkan dirinya sendiri. Beda dengan esensi atau mahia, dia ada berdasarkan sesuatu yang lain di luar dirinya. Dia membutuhkan eksistensi yang lain untuk mengadakan dirinya. Itu esensi atau mahia. Berarti wujud ini yang nyata, yang jelas. Nah, dalam definisi, kita butuh sesuatu yang jelas. Karena definisi itu dalam definisi itu dalam ilmu logika adalah sesuatu yang kita gunakan untuk menjelaskan sesuatu yang belum jelas, itu definisi. Dan syaratnya, sesuatu yang ingin didefinisikan itu syaratnya harus jelas. Sesuatu yang kita ingin gunakan untuk menjelaskan sesuatu itu harus jelas dulu. Sedangkan wujud adalah sesuatu yang paling jelas. Nah, berdasarkan wujud yang jelas inilah kita jadikan sebagai acuan untuk menjelaskan sesuatu yang belum jelas ini. Karena wujud itu sesuatu yang paling jelas.
Makanya dalam tujuan filsafat wujud, dalam tujuan ontologi ini adalah untuk membedakan mana yang nyata dan mana yang tidak nyata. Kita temukan ternyata yang nyata itu wujud. Yang tidak nyata adalah esensi keapaan. Nah, akan tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari ini, kita sering memaksakan akal kita untuk menyimpulkan sesuatu yang sebetulnya tidak nyata. Hantu berkepala dua, hantu bertanduk. Padahal itu belum jelas keberadaannya. Tapi kita memaksakan akal kita untuk menyimpulkan apa-apa yang dipersepsi oleh indrawi. Nah, kalau kita menyimpulkan bahwa apa-apa yang dipersepsi oleh indrawi ini adalah kriteria untuk menentukan atau mengafirmasi keberadaan segala sesuatu, maka sesuatu yang tidak dapat dijangkau oleh indrawi, maka sesuatu itu secara eksistensi tidak ada. Karena neraca kita adalah indrawi. Kalau begitu demikian, bagaimana dengan sesuatu yang tidak dapat kita jangkau dengan indrawi? Misalnya Tuhan, malaikat, jin, dan lain sebagainya. Apakah ini kita abaikan? Karena kita tidak mempersepsinya. Ataukah ini berkaitan dengan kesadaran huduri kita? Kesadaran batin kita? Kesadaran spiritualitas kita? Kesadaran huduri? Oleh karena itu, ada atau tidak ada secara indrawi itu bukan neraca keberadaan. Ada atau tidak ada itu bukan ukuran untuk mengafirmasi bahwa sesuatu itu ada atau tidak. Nah, oleh karena itu, wujud itu hanya bisa dipahami oleh akal filosofis. Wujud itu adalah konstruksi pikir, konstruksi akal. Dia bukan indrawi, karena indrawi pasti berhubungan dengan material. Indrawi harus berhubungan dengan material. Ketika saya mengatakan saya menemukan hantu ini punya, misalnya saya menemukan gondoruo, saya melihatnya, tentu pasti gondoruo punya wujud, punya fisik. Karena teman-teman pasti lihat menggunakan indrawi dan lain sebagainya. Tapi secara metafisik dalam ontologi, baik dia tidak terlihat secara indrawi ataupun terlihat secara indrawi, yang kita lihat adalah eksistensinya. Dia sebagai makhluk halus itu esensinya. Dia sebagai malaikat itu esensinya. Dia sebagai Tuhan itu esensinya. Dia sebagai manusia itu esensinya. Tapi dari sisi eksistensi, Tuhan, manusia, malaikat, jin, dari sisi keberadaan sama-sama ada, sama-sama punya wujud. Jika Tuhan tidak punya wujud, manusia tidak punya wujud, bagaimana mungkin kita menjelaskan sesuatu yang tidak memiliki wujud? Itu non-sains. Tidak ada gambaran tentang sesuatu yang tidak memiliki wujud, non-eksistensi. Saya tadi, Bang Damri menjelaskan bagaimana dengan pulsa. Ketika Bang Rami memiliki konsep tentang pulsa, tentu pulsa itu memiliki eksistensi. Pulsa itu esensinya, tapi keberadaan sebagai pulsa tetap ada, tidak ada perbedaan dengan sesuatu yang lain. Dari sisi esensi berbeda, tapi sisi eksistensi sama-sama ada, sama-sama mewujud. Jadi ada atau tidak ada secara indrawi itu bukan kriteria. Baik, kemudian untuk pertanyaan yang perbedaan wujud dengan kehadiran itu tadi sudah sempat disinggung Bang Aliman ya? Ya. Apakah wujud yang mendahului kesadaran kita? Jadi sebetulnya wujud dan hadir ini, wujud dan hadir ini dua kata yang sebetulnya tidak berbeda makna. Hadir bisa kita sebut wujud itu hadir. Bisa kita sebut wujud itu kenyataan. Karena tidak akan mungkin kita menyadari sesuatu tanpa kehadiran sesuatu. Kita tidak akan mengetahui ini sesuatu kalau kehadiran sesuatu tidak ada.
Saya akan merindukan mantan saya ketika mantan saya tidak ada, tidak hadir. Saya akan merindukan pacar saya ketika pacar saya tidak ada pada kondisi saat saya berada. Ketika dia tidak ada, itu karena harus ada kehadiran dulu. Harus ada hadirnya dulu, kehadiran dulu baru kita menyadari. Artinya eksistensi wujud ini mendahului kesadaran kita. Wujud itu hadir dulu baru kita menyadari. Jadi kesadaran pertama manusia tentang realitas di luar pikirannya itu adalah berkaitan dengan eksistensi. Itu kesadaran pertama, kesadaran sederhana. Saking sederhananya itu realitas, bahkan dalam realitas itu sendiri tidak bertingkat, tidak tersusun, tidak terurai. Wujud itu tidak terurai, tidak tersusun, dia sederhana tunggal. Berbeda dengan esensi. Kalau kita bagaimana mungkin kita mengatakan wujud ini tunggal, wujud ini realitas yang sederhana, bagaimana dengan segala sesuatu yang beragam ini? Nah, itu kan nanti akan kita bahas materi selanjutnya, akan kita bahas itu. Kalau materi selanjutnya akan kita bahas fundamental wujud, kita akan bahas gradasional wujud, tasdikul wujud, gerak substansial, itu akan kita bahas, akan kita temukan. Bang, ternyata ya. Saya kira kan itu kan hadir sama mewujud. Kalau di dalam bahasa Arab itu, kalau kamusnya tersendiri itu kayaknya berbeda, Bang. Kenapa kita mendahulukan mewujud daripada hadir, Bang? Kalau dalam kamus bahasa kalau dalam bahasa apa? Bahasa Arab. Bahasa Arab apa? Maknaannya, Bang, kayak kamus apa itu, Bang? Saya lupa, Bang. Hadir dengan maujud ya. Wujud. Hadir dengan maujud. Mungkin saya bisa bantu jelasin dikit Bang itu, Bang. Hadir dan maujud itu, Bang. Ya, kalau orang tahu bahasa Arabnya coba jelaskan. Iya, Bang. Kan hadir itu kan akar katanya kan hadoro. Berarti sesuatu yang belum ada tapi dia dihadirkan. Nah, itu mungkin bisa kalau di dalam tadi pembahasan dari Abang Aliman itu mungkin dihadirkan. Sesuatu yang hadir itu langsung ada di situ tempatnya, Bang. Kalau Anda menghadirkan, bukan hadir namanya kok begitu, Bang. Iya. Ya, kalaupun salah ya, tapi ini berdasarkan memang kan hadir. Ketika Allah mengatakan saya menghadirkan, berarti kan sesuatu yang belum ada tapi dihadirkan. Bawa agama, Bang. Kan bilang tadi ini pemateri jangan keluarkan dulu agamanya, Bang. Jadi jangan Anda bawa agama, Bang. Iya. Paham. Tidak apa-apa. Jadi ya gini Bang. Saya kasih analogi sih, Bang. Jadi gini. Iya, paham. Ya. Tadi saya terlambat masuk sehingga saya tidak memahami apa yang disampaikan sama Bang Aliman tadi tentang awalnya. Kan gini contohnya, ketika Anda berada dalam kelas dan di absen, apakah itu dikatakan hadir? Sedangkan Anda di dalam kelas itu belum ada. Ya. Nah, itu contohnya. Itu bisa dikatakan mungkin wujud. Anda diadakan. Anda wujud yang bergantung. Sedangkan ada ini kan maujud bil wujud. Dia wujud yang memang sudah ada tanpa penjelasan apapun, kayak Bang Aliman tadi, tidak perlu didefinisikan, dia sudah jelas dengan sendirinya, aksioma dia, badihi. Iya, badihi. Nah, mungkin seperti itu, Bang. Mungkin bisa ditambahkan sama Bang Aliman. Ya, mungkin silakan Buya Bako, silakan. Nah, mungkin nama saya bukan Buya Bako ya, nama saya Fitron sebenarnya. Oh, Fitron, ya silakan Bang Fitron. Nah, untuk bahasa hadir dan maujud itu secara kadang hadir tidak dibahasakan dengan ada gitu kan. Tapi kalau kita berbicara tentang tata bahasa Arab ya, karena memang saya keluaran pesantren juga, cuman lebih minat ke filsafat gitu ya. Kadang tidak selalu dimaknai dengan hadir, itu tidak selalu dimaknai dengan kata ada pada satu tempat gitu, atau yang awalnya tadinya tidak ada kemudian ada gitu. Itu terkadang hadir bisa dimaknai dengan datang gitu kan, atau kita bisa lihat kamus Al-Munawir juga bisa diartikan
diartikan hadir itu bisa diartikan orang yang hidupnya menetap gitu kan. Al-Munawir Nah, itu bang, kalau Al-Munawir konteks itu kan itu berbicara lebih ini itu Al-Munawir bang. Kalau apa Al-Munawir gitu kan. itu bang, Nah, tidak terlalu anu. Kalau Anda menuju ke kamus Al-Munawir itu kan dia belum jelas juga bang. Kalau Anda menunjukkan ke kamus Al-Munawir lagi bang. teks kita meletakkan kata hadir atau hadoro itu di mana gitu. Nah, kalau bahasa maujud atau wujud gitu kan, terkadang lebih diartikan terhadap sesuatu yang ditemukan, entah itu oleh pikiran, entah itu oleh indera, entah itu oleh perasaan, itu bisa dikatakan dengan satu yang wujud. Baik. Iya. Nah, selanjutnya ini dari Faliza Rifani ingin menyampaikan sesuatu kah? Sudah open mic? Iya, saya mau menyampaikan Bang. beberapa Ya, dan ya, ya, wujud. ya. Yang mana hadir wujud itu kan akar katanya dari bahasa Arab. Nah, hadir itu sendiri lawan dari bahasa katanya dari Adam. Jadi memang hadir dan wujud itu perlu penempatan yang tepat. Gitu ya. Hadir bukan berarti dia tidak wujud. Belum tentu dia tidak wujud. Dia wujud tapi dia memang keberadaannya terbatas ruang dan waktu kehadirannya gitu. Jadi memang itu maksudnya tumpang tindih memahami keberadaan hadir dan wujud itu. Itu aja sih. Baik, mungkin sedikit saya kasih pengantar dulu Bang Aliman. Jadi memang terlepas dari penggunaan kata, istilah begitu atau istilah kamus, memang kalau dalam filsafat itu kita lebih menggunakan pada makna-maknanya begitu. Makna hadir, makna wujud, bagaimana keterkaitan antara keduanya begitu. Jadi walaupun mungkin ditilik nanti secara kamus itu ada perbedaan yang mencolok, tapi yang ingin kita lihat adalah realitas di balik makna-makna tersebut mungkin. Begitu, silakan Bang Aliman. Ya. Bang, cek bisa sedikit Bang. Ya. Begini Bang, dari penjelasan Bang Aliman sebenarnya dia terlalu tautologi, dia membulat dari penjelasan tentang ontologinya begitu Bang. Ya. Jadi saran saya ini saran kalau bisa kalau kita bahas tentang ontologi yang kita bahas adalah apa itu being. Ya, kita bahas yang ada dulu lah. Setelah itu apa yang ada itu dia eksis atau tidak. Ya. Ini kan pembahasan yang disampaikan oleh Bang Aliman ini dia sudah menjurus ke pemikiran-pemikiran pokok sebenarnya. Iya, karena ini sudah mulai bertentangan antara pemikiran Plato sama pemikirannya Aristoteles. Dia sudah agak jauh ini Bang. Karena yang dibahas adalah pemikiran-pemikiran tokoh. Sampai ada pertanyaan-pertanyaan tentang wujud dan hadir dan lain sebagainya kan sudah rancu sebenarnya. Bukan rancu sih, tapi konteksnya berbeda Bang. Iya. Jadi coba dibahas, dia terukur lah. Kalau saran saya itu biar para pendengar, kami sebagai pendengar juga tidak rancu dalam memahami penyampaiannya begitu. Karena penjelasan dari tadi tentang eksistensi dan substansinya itu sudah terlalu materialisme begitu. Iya. Karena disangkut pautkan dengan idealismenya Plato dan lain sebagainya. Cuma kan saya nangkapnya begitu Bang. Karena beda antara idealis sama materialis. Iya. Pembahasannya sudah terlalu jauh sebenarnya. Ya. Baik, terima kasih Bu Budiman. Baik. Saran saja begitu Bang. Terima kasih masukannya. Silakan Bang Aliman. Ya, saya akan ulangi lagi pelan-pelan. Memang bahasa filsafat itu jauh berbeda sekali dengan bahasa-bahasa yang lain. Dia punya bahasa tersendiri. Dia punya makna tersendiri. Filsafat ini, apalagi filsafat Islam, dia punya istilah-istilah tersendiri yang sebetulnya kita tidak temukan di kamus bahasa Indonesia, bahkan di kamus bahasa Arab sekalipun kita seringkali salah menafsirkannya. Oleh karena itu di filsafat itu ada makna-makna tertentu dalam pembahasan filsafat itu. Misalnya mahia
didefinisikan, misalnya mahiyah. Mahiyah itu didefinisikan dalam bahasa filsafat Islam itu adalah menjelaskan keapaan sesuatu, batasan tentang sesuatu itu mahiyah. Nah, dalam bahasa, makanya setiap kata itu pasti kembali ke konsepnya. Ada kata, ada konsepnya, ada realitas, pasti ada konsepnya. Makanya saya menjelaskan di ontologi ini, itu ya, kita berbicara tentang keberadaan, kita tidak akan terlepas dari dua pembahasan. Sederhananya kalau ini karena kata, makanya kan banyak yang membingungkan kalau saya menggunakan bahasa eksistensi dan esensi. Tapi kalau dalam filsafat Islam itu lebih kepada istilah wujud dengan mahiyah, ya, atau mawujud. Karena di ontologi ini akan kita bahas mawujud sebagaimana mawujud. Dia sebagaimana dirinya. Dia bukan sebagai sesuatu yang lain, tapi dia sebagaimana dirinya. Ini yang disebut dengan wujud. Jadi definisi saya tentang wujud adalah sesuatu yang nyata, sesuatu yang jelas, sesuatu yang badihi. Bahkan dia mendahului kehadiran. Bahkan dia mendahului kesadaran. Bahkan dia mendahului keberpikiran. Wujud adalah sesuatu yang memiliki, wujud adalah sesuatu yang berada di luar pikiran kita maupun dalam diri kita. Misalnya begini. Kenapa saya mengatakan wujud itu nyata? Dia mendahului segala, dia mendahului keberpikiran kita, dia mendahului kesadaran kita. Karena segala sesuatu, dialah yang menjadi acuan untuk menjelaskan keberadaan yang lain. Itu wujud, atau kita bahas sederhananya ada. Mungkin bahasa Indonesianya mungkin lebih sederhananya ada. Kita bahas yang ada saja dulu. Ada ini menjadi penjelasan bagi kita, ada ini menjadi acuan bagi kita untuk menjelaskan hal-hal yang belum ada secara mungkin. Jadi yang saya maksud wujud di sini adalah sesuatu yang memiliki realitas di luar pikiran kita, yang memiliki realitas eksternal, yang keberadaannya sendiri sebetulnya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Bahkan eksternal itu sendiri tidak membatasi dirinya justru tidak terlimitasi oleh apapun. Itu yang saya maksud dengan wujud. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena dalam ontologi ini, ketika kita bahas keberadaan, kita bahas wujud, itu tidak dibatasi oleh sesuatu apapun. Dia berada pada segala sesuatu. Namun segala sesuatu yang saya maksud, baik yang bersifat materi yang dapat kita indrawi, maupun sesuatu yang tidak dapat kita indrawi. Jadi wujud itu melengkapi segala yang berkaitan dengan yang tidak dapat kita indrawi, maupun yang dapat kita indrawi. Itu wujud. Kalau teman-teman mengatakan kehadiran, hadir dulu, tentu akan banyak versi dalam mendefinisikan hadir. Tapi yang saya maksud dengan wujud ini adalah kenyataan yang tidak didahului oleh waktu, tidak didahului oleh pikiran, dan tidak didahului oleh definisi. Justru dialah yang mendefinisi, dialah yang mendahului segala sesuatu, dialah yang menjadi acuan kita untuk menjelaskan segala sesuatu. Itu wujud yang saya maksud. Dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dari sisi ini, kita bisa melihat bahwa segala sesuatu ini dari sisi eksistensinya, dari sisi wujudnya tidak ada perbedaan. Sama-sama wujud, sama-sama mau wujud. Tapi kita juga tidak pungkiri, tidak bisa kita mengingkari bahwa di realitas ini ada juga perbedaan. Tapi perbedaan itu tidak akan muncul jika tidak ada persamaan di dalamnya. Kalau kita mengatakan bahwa tadi esensi atau keapaan itu adalah sesuatu yang bergantung atau eksistensinya bergantung kepada eksistensi yang lain, tentu dia bukan yang mendasar. Dia bukan yang menjadi pijakan realitas. Karena dia masih bergantung. Artinya
kehadiran dirinya masih membutuhkan sesuatu di luar dirinya untuk hadir. Sedangkan wujud, justru dia sendiri tidak membutuhkan apapun untuk hadir. Dialah yang menjadi sebab kehadiran dirinya sendiri. Dia ada tanpa disebabkan oleh sesuatu di luar dirinya. Dia ada disebabkan oleh dirinya sendiri. Dialah yang menjadi sebab akan keberadaan dirinya. Nah, itu yang sama dengan wujud atau keberadaan ini. Baik. Makanya dalam bahasa filsafat itu nanti istilah-istilahnya beda-beda. Istilahnya tidak bisa kita, misalnya esensi. Kalau kita lihat di kamus bahasa Indonesia, esensi itu hakikat. Secara esensi berarti kita bahas hakikat. Tapi kalau dalam filsafat, esensi itu keapaan sesuatu. Diartikan sebagai keapaan sesuatu. Maka filsafat itu dia tidak terpengaruh dengan bahasa karena dia punya bahasa tersendiri. Baik, Bang Aliman, mungkin kita sudah hampir 1,5 jam lebih. Mungkin sebelum kita tutup nanti ada kalimat penutup dari Bang Aliman untuk pengantar kali ini. Selanjutnya saya umumkan juga kepada rekan-rekan bagi yang ingin melanjutkan ke pembahasan yang lebih sistematis, bisa akan saya buat list daftar pesertanya begitu. Saya kirimkan ini linknya di bawah di kolom chat ya. Itu nomor WA saya 0857 5908 2177. Karena ini sistemnya akan berlanjut terus begitu, jadi butuh komitmen dari rekan-rekan yang memang berniat untuk menseriusi supaya bertahap dan tidak lepas-lepas begitu Bang Aliman ya. Ya. Jadi mungkin nanti bisa menghubungi nomor tersebut untuk mendaftarkan dulu begitu. Nanti dimasukkan ke dalam grupnya dan nanti mungkin Jumat depan kalau sudah terkumpul dan Bang Aliman sudah bersedia juga melanjutkan, bisa kita lanjutkan Jumat depan begitu. Mungkin itu dulu pengumuman dari saya. Selanjutnya, Bang, pertanyaanku belum dijawab, Bang. Iya. Tadi dari Bang Rizaldi, apakah kata wujud dan maujud itu memiliki satu makna atau beragam? Dalam proposisi yang beragam itu maknanya satu atau banyak begitu Bang Aliman. Silakan. Terima kasih Bang Rizaldi sudah mengingatkan. Ya. Ini berkaitan dengan tema yang akan kita bahas selanjutnya kalau teman-teman masih ingin bergabung untuk melanjutkan diskusi. Ini apakah wujud itu satu makna atau beragam makna, univokal atau equivokal? Tadi saya menjelaskan bahwa dari sisi keberadaan, adanya sesuatu ini, dari sisi keberadaan antara korek dengan rokok, dari sisi adanya itu sama-sama, dari sisi antara keberadaan korek dengan rokok, dari sisi adanya itu satu. Tidak ada perbedaan makna, sama-sama satu. Makna ada itu satu, tunggal. Itu tunggal. Misalnya, contoh sederhananya, yang disebut manusia itu apa? Manusia. Di dalam manusia itu apa? Ada perempuan, ada laki-laki. Tapi sama-sama manusia. Perempuan dan laki-laki punya satu makna, itu manusia. Rokok dengan korek dari sisi eksistensi, dari sisi keberadaannya sama-sama ada, sama-sama wujud, punya satu makna. Dia tidak memiliki makna yang beragam. Dia tidak punya realitas yang menjelaskan dia ternyata beragam, tidak. Berbeda dengan esensi. Sedangkan keberadaan hanya satu. Tidak bertingkat, tidak tersusun. Tuhan ada, manusia ada, makhluk apa, binatang ada, tumbuhan ada. Dari sisi keberadaan hanya satu makna, yaitu ada. Tidak beragam. Tidak ada perbedaan, hanya satu makna. Cahaya yang terangnya 100 watt, ada yang 90 watt, 18, 16,
dari sisi makna sama-sama cahaya. Nah, perbedaannya di esensi. Maka menurut saya, wujud itu adalah satu konsep yang memiliki makna univokal, hanya satu makna. Segala sesuatu yang ada dari sisi keberadaannya hanya satu, ada, wujud. Baik yang diindrawi maupun tidak indrawi, dari sisi keberadaannya satu, yaitu wujud atau keberadaan ada itu sendiri. Nah, berbeda dengan esensi. Esensi ini pasti beragam. Esensi ini dari sisi esensinya saja sudah banyak yang kita lihat perbedaannya. Korek berbeda dengan rokok. Dari sisi perbedaannya saja tidak ada pertemuan. Nah, kalau kita mengatakan bahwa wujud ini memiliki banyak makna, lantas bagaimana kita ingin menjelaskan antara satu wujud dengan wujud yang lain? Sedangkan di realitasnya berbeda secara total, secara totalitas. Nah, ini pemikiran Ibnu Sina atau pemikiran peripatetik yang mengatakan bahwa wujud itu di realitas itu berbeda secara totalitas. Tidak ada persamaan, persamaan hanya di pikiran. Yang sedangkan yang kita bahas ini adalah ini ada, ini ada. Dari sisi maknanya sama-sama ada. Tidak ada perbedaan. Perbedaannya hanya pada sisi esensi. Sedangkan perbedaan itu sendiri tidak akan muncul jika tidak ada persamaan di dalam perbedaan. Esensi itu tidak akan hadir jika tidak ada wujud di dalam esensi itu. Jadi wujud mendahului esensi. Sedangkan esensi itu sendiri adalah sesuatu yang membutuhkan sesuatu di luar dirinya, yaitu wujud atau ada itu sendiri. Jadi ada ini yang menjadi penyebab keberadaan esensi. Tapi wujud bukan esensi. Wujud bukan esensi. Karena wujud sendiri tidak dibatasi oleh esensi. Dia ada pada segala sesuatu. Dia mewujud pada segala sesuatu. Maka wujud di realitas yang berbeda hanya punya satu makna, yaitu ada. Kalau kita baca sisi keberadaannya, dari segala esensi yang berbeda ini akan kembali kepada ketunggalan, akan kembali kepada satu yang wujud, yaitu ada. Maka menurut saya wujud itu dari sisi keberadaannya, ada dari sisi keberadaannya itu satu makna. Seperti saya contohkan tadi, manusia di dalamnya ada perempuan dan laki-laki. Ya sama-sama, walau berbedanya itu hanya esensinya. Dia perempuan, jenis kelamin perempuan, ini jenis kelamin laki-laki, maka kita sebut laki-laki. Tapi semuanya adalah manusia. Maka khalifah itu bukan laki-laki. Khalifah itu manusia, berarti dalamnya ada perempuan dan laki-laki. Satu makna itu manusia. Kalau kita pakai analogi begitu, ya, contoh-contoh yang begitu-begitu. Kalau kita mengatakan khalifah itu laki-laki, itu salah. Akan dimaksud khalifah itu manusia. Berarti manusia itu di dalamnya ada perempuan dan laki-laki. Perempuan laki-laki ketika dikembalikan ke konsep awalnya manusia, satu makna itu manusia. Nah, begitu juga dengan segala sesuatu ini. Dari sisi eksistensianya satu, yaitu ada. Ada inilah yang mempertemukan segala perbedaan dalam satu makna realitas, yaitu ada. Nah, kira-kira begitu, Bang. Oh ya, Bang. Berarti jika disimpulkan prisimplitas wujud dan kesatuan hakiki wujud, Bang, ya? Iya. Nanti karena itu kita akan bahas itu. Prinsipalitas wujud dan keiktibaran mahiyah, istilahnya mungkin Bang sudah pernah baca, sudah pernah pelajari juga. Ya Bang, saya pernah baca juga, cuman rada bingung karena kan ini tema kan metafisika yang mana, karena saya pernah membaca Bidayah Hikmah kan, jadi apa namanya, saya juga kadang ini metafisika barat apa Islam sih, kadang bingung tadi temanya kan umum nih. Iya betul, makanya tadi kita harus batasi itu. Ya Bang, makasih Bang jawabannya. Ya. Nanti kalau teman-teman ada waktu ya bisa ini cari buku ini. Nah, ini lebih sederhana ini. Ini saya ini apa namanya? Kalau saya kesenangannya di sini di pembahasan ontologi. Ontologi ya. Ya. Spesialisasi. Ontologi. Saya spesialisasi ya mungkin dibilang begitu. Soalnya ini
Ini kalau bertemu langsung tuh lebih enak, cuma karena ini Betul, lewat betul. ini. Mudah-mudahan Bener banget tuh. bisa bertemu langsung ya, Bang Aliman Ya, ya. mudah-mudahan kita bisa bertemu langsung biar kita kupas dari awal sampai akhir. Biar berdebatnya bisa bacok-bacokan nanti. Nah, yang tadi siapa? Yang tadi Bang jelaskan tuh buku ini juga ada kebadian konsep wujud, keiktabarian, prinsipalitas wujud dan keiktabarian mahia itu di sini jelaskan lebih bagus, lebih sederhana. Nah, kalau buku ini garis-garis besarnya ini lebih padat banget. Makanya kita harus tahu konsep awalnya dulu, fundamental wujud antara eksistensi dengan esensi. Jadi teman-teman jangan terkecoh dengan istilah eksistensi, esensi, mahia, wujud. Sama saja artinya. Cuma ini mungkin lebih menyederhanakan, istilah-istilah itu lebih menyederhanakan. Eksistensi itu berkaitan dengan keberadaan, adanya, esensi, keapaannya. Mahia juga begitu, keapaan, kemudian wujud, kita bicara tentang adanya. Mungkin ada ini lebih gampang kita gunakan dalam bahasa Indonesia ya ada. Ada itu ya. Ya, ada dulu, Lebih baru kita familiar. bahas yang lain. Ya. Baik, terima kasih Bang Aliman. Mungkin cukupkan dulu ya. Nanti Ya. lanjut cuma Apa yang diambil dari sini? Bagaimana Bang Damri? Kesimpulannya apa yang bisa diambil dari penjelasan Bang Aliman dari yang tadi tidak jelaskan? Ya. Jadi pembahasan ontologi ini sebetulnya kalau kita mengatakan metafisik itu kan kalau kita mengatakan metafisik itu hanya berkaitan dengan non materi, hal-hal yang tidak berwujud materi. Kalau kita mengatakan metafisik, karena sebelum metafisik ada sebelum kita bicara metafisik kan ada materinya dulu, ada apa istilahnya? Prafisika ya, prafisika. Sebelum metafisik kan ada fisikanya. Sedangkan di ontologi ini, ketika kita bicara keberadaan, itu tidak hanya berkaitan dengan yang non materi atau kita sebut metafisik ini, tapi juga berkaitan dengan hal-hal yang material. Materi dengan non materi dari sisi eksistensi sama-sama ada, walaupun itu tidak terlihat ataupun terlihat dari sisi keberadaan pasti ada. Kepastian itu tidak diukur oleh indrawi. Kepastian sesuatu itu tidak diukur oleh pikiran. Karena keberadaan sesuatu dari pikiran kita tidak tergantung pada pikiran. Oleh karena itu, yang ini saya sampaikan di sini sebagai penutup bahwa wujud itu tidak bergantung kepada pikiran. Dia tidak diciptakan oleh pikiran, dia tidak diciptakan oleh kesadaran. Tapi dia adalah acuan kita untuk menyadari. Dia acuan kita untuk menjelaskan segala sesuatu yang memiliki banyak perbedaan ini. Jadi ada wujud, dia berada pada segala sesuatu. Segala sesuatu hanya dipredikatkan pada wujud, bukan pada mahia. Nah, oleh karena itu, kalau dalam teologi, Tuhan itu kalau dalam pembahasan ini ya, Tuhan itu bukan segala sesuatu, karena dia adalah mahia. Dia mahia, dari sisi mahia, dia bukan manusia, dia bukan binatang. Jadi dia tidak melengkapi dari sisi keberadaan. Tapi ada itu sendiri justru yang paling mendasar. Bahkan dia yang menjadi acuan kita untuk menjelaskan Tuhan, untuk menjelaskan manusia, untuk menjelaskan hal-hal yang kita anggap gaib dan sebagainya. Makanya wujud ini dalam ontologi ini atau keberadaan ini, dia adalah dasar bagi kita untuk menjelaskan pandangan dunia tauhid. Dia adalah dasar. Bahkan wujud ini sendiri, ada ini sendiri menjadi landasan bagi kita untuk menjelaskan pengetahuan-pengetahuan tasawuf, agama dan lain sebagainya. Makanya ketika orang menolak itu wujud sama dengan menolak dirinya, karena dirinya adalah penjelasan yang paling jelas akan eksistensi keberadaan. Penjelasan yang paling jelas akan adanya sesuatu atau wujud itu sendiri. Tanpa kita sadari, tanpa kita wujud itu kita mau tolak apa tidak tolak, dia tidak terpengaruh, dia tetap wujud, dia tetap eksis, tetap menjadi realitas.
kita mau mengingkari diri kita mau mengingkari pikiran kita boleh mengingkari pikiran kita boleh mengingkari diri kita. Tapi kita tidak akan mengingkari wujud diri kita tidak akan mampu, tidak akan bisa mengingkari keraguan kita akan tentang sesuatu. Jadi wujud itu real, wujud itu nyata, dia eksis, dia tunggal. Wujud. Mungkin nanti pertemuan berikutnya saya insya Allah saya akan upayakan untuk lebih sederhana lagi, lebih mungkin dari satu istilah ke istilah yang lain mungkin saya akan memperjelas biar kita tidak missing secara konsepsi. Tapi yang saya maksud dari sisi keberadaan atau pembahasan ontologi ini, dua pembahasan besar yang akan kita bahas, eksistensi dengan esensi atau wujud dengan mahia. Ini akan kita bahas secara tuntas dalam pembahasan ontologi selanjutnya. Nanti step by step, cuma karena ini pengantar, jadi akan masih campur aduk, masih mancing-mancing sajalah. Sebagai pemantik saya pemancing-mancing, pemantik untuk masuk ke pembahasannya. Makanya saya harapkan ke teman-teman jangan dulu berasumsi, apapun yang teman-teman punya keilmuan itu, tidak usah bawa dulu, nanti di bawah kita diskusi. Tapi di sini kita fokus, kita berfilsafat, dan kita mengandalkan akal. Iya kita untuk melihat sesuatu sebagaimana adanya. Tapi kalau sudah pakai asumsi, kita tidak akan bisa melihat sesuatu sebagaimana adanya. Kita tidak akan melihat ada sebagaimana ada, wujud sebagaimana wujud. Nah, kira-kira begitu, teman-teman. Nanti kita lanjut lagi. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak Bang Aliman untuk waktu dan kesediaannya. Terima kasih rekan-rekan yang sudah hadir dari awal sampai akhir. Ditunggu pendaftarannya supaya kita bisa lanjut. Ini pembahasan sangat menarik. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan, wawasan maupun perbaikan diri kita secara intelektual maupun spiritual. Amin. Baik, saya cukupkan, saya tutup dengan doa subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, terima kasih, selamat beristirahat, salam sejahtera semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.